Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Oke, bajunya boleh nggak sih saya jadi museum nanti? Saya sumbang. Baju saya. Ini ada yang kirim ini kali ya. Tes. Ada yang kirim santet ya. Baju saya dipamerin, dikompreskan seperti itu tuh salah satu ya. Ada salah satunya lagi dikompreskan, menyatakan Bapak Dirkrimsus kalau saya nggak salah, itu menyatakan bahwa hasil lab saya itu saya cuma periksa tahun 2019, tahun 2020 saya nggak periksa. Padahal tahun 2020 saya periksa. Ini kan sangat dirugikan sekali saya. Ya, ini bisa ditonton sampai detik sekarang konferensi persnya. Jadi pertanyaan saya itu nanti bagaimana sih cara mengemulihkan nama baik saya? Mungkin itu. Dan yang terakhir mungkin pernyataan dari saya untuk artisnya KP. Ini saya bingung, mau beliau ini apa sih sebenarnya? Apakah kejadian sudah seperti ini membuat beliau tuh senang dan bangga? Saya kadang-kadang malu sih. Apakah dengan menyakitin orang, apakah dengan membuat orang susah, apakah dengan membuat orang menderita, itu membuat kebahagiaan tersendiri. Padahal sebenarnya saya melihat beliau itu, wah, saya memandang tinggi sekali beliau. Apalagi dengan atribut yang beliau gunakan. Sangat sedih sekali saya bisa kejadian seperti ini. Dan kalau sudah terbukti seperti ini kan amat sangat memalukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya buka pertanyaan untuk media, silakan. Mungkin setelah terbukti tidak bersalah, dibuktikan tidak pernah melakukan kesalahan dari apa yang dituduhkan, mungkin ada langkah hukum ke depannya terkait. Ini kan bisa dibilang ada pencemaran nama baik atau fitnah terhadap dokter sendiri. Betul. Dalam mempertimbangkan upaya hukum itu belum di. Oke. Upaya hukum saya setelah ini saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu, ya, untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti, nggak akan sampai berlarut-larut seperti sekarang. Tapi kalau saya pikir-pikir, siapalah saya? Ini mic-nya mati. Tes. Tapi kalau saya pikir-pikir, ini penyelenggaranya mana ya? Tes. Saya tunggu dulu ya. Wis baterai nih. Wis baterai. Kalau di kamera sih aman sih dok. Tes. Iya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah. Tapi kalau Tapi kalau saya pikir-pikir ya, siapalah saya ini? Saya ini cuma dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Kalimat saya penuh arti. Saya ini dokter biasa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan petinggi polisi. Saya nggak kenal dengan anggota DPR. Saya nggak kenal dengan aparat-aparat. Saya nggak kenal. Saya nggak punya koneksi. Jadi ini pertarungan yang sangat tidak adil. Maka langkah hukum saya selanjutnya saya diskusikan dengan pengacara saya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Dok, mungkin tanggapan istri gimana dok waktu itu kejadian istri sempat histeris dok ini mengenai hasil rapor peradilan secara umum. Istri saya, jujur aja ya, sebenarnya saya sangat tertutup dengan istri dan keluarga ya, karena saya melihat mental istri dan mental keluarga saya tidak sekuat saya. Ya, saya aja yang dapat masalah ini. Mungkin kalian melihatnya saya ketawa-ketawa di luar, bikin konten seperti biasa, nge-YouTube, bikin podcast,
bikin sesuatu, tapi sebenarnya saya sangat terganggu. Makanya saya sudah berkata di video saya kemarin, saya amat sangat dirugikan, luar dalam, bukan hanya secara material, imaterial saya dirugikan. Ya kalau ada yang ngomong dengan saya, "Dok, kenapa nggak dimaafin aja? Udahlah, biarin aja berlalu." Coba kalian seperti itu. Kalau misalnya ada yang tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Iya, kalau cuma ditampar sekali. Kalau digampar 100 kali. Dan saya juga manusia biasa, saya mau tonjok orangnya. Bayangkan loh, saya difitnah, saya sudah minta maaf, masih dikasuskan, dipolisikan. Saya ditangkap, ditahan, dikriminalisasi. Saya nggak bisa, saya kalau disuruh diem aja, jangan usah ngapa-ngapain, oh mohon maaf, saya cuma manusia biasa. Walaupun saya nggak bisa balas secara hukum, paling nggak saya harus berbicara. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya aja yang kuat seperti ini, itu masih ketar-ketir. Apalagi istri saya. Istri saya kalian tahu sendiri. Dia ngeliat aja mudah nangis. Mama saya, papa saya nggak pernah kasih tahu mereka loh. Bayangkan. Kadang ada surat nih dari kepolisian datang ke rumah. Saya simpen dari keluarga saya. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepikiran. Papa saya kalau misalnya dapat surat pasti dia bilang, "Richard, aku nggak bisa kayak gini, nggak bisa tidur 3 hari." Makanya aku sembunyikan semuanya. Dan pra peradilan ini saya tempuh, saya tidak memberitahukan mama papa saya. Saya cuma kasih tahu istri saya. Dan begitu hasilnya keluar, baru saya kasih tahu dengan keluarga saya semua. Dari pihak otoritas sendiri ada mungkin dokter yang diminta dari pihak KPK mungkin ada setelah ini hasil peradilan luar. Saya minta juga belum tentu dia mau. Sekarang kan dia jadi pendiam. Coba dong ditanya dong, kok jadi pendiam? Sekarang nggak ada statusnya, nggak ada Instagramnya, nggak ada storynya. Tolong dong buat ini dong, komentar lah kayak gitu punya. Tadi kemarin staff saya pakai fake akun, cuma ngomongin doang. Gimana? Kok jadi kalem mbak? Di blok langsung. Sumpah cuma ngomong kayak gitu doang. Saya penasaran yang di blok di tempat dia tuh berapa puluh ribu orang ya kali ya. Komentar dihapusin satu-satu, rajin banget dia ya. Nah coba nanti dari sini media mungkin bisa sowan ke rumah dia, ditanyain kayak gimana sih komentarnya, apakah, mungkin pertanyaan saya kayak gini ya, apakah dia sudah bahagia dalam keadaan seperti ini. Kalau di agama saya diajarkan sebenarnya nggak boleh melakukan seperti ini, tapi nggak tahu lah saya ya. Orang kan punya, saya nggak ini oknum ya, saya nggak ngomong soal agama ya. Ini oknum, ini orangnya, bukan agamanya kalau menurut saya. Ya, tapi yang jelas sebagai pribadi saya masih ada kemarahan yang luar biasa dalam hati saya dan nggak bisa saya tutupin, nggak bisa saya tutupin dan saya nggak bisa pura-pura. Dan kalau ngomongin saya maafin, saya belum bisa sampai detik ini. Dan saya tidak akan memaafkan orang tersebut, siapapun, baik artisnya, baik orang-orang yang menzolimin saya, orang yang ngangkat saya dari rumah saya, orang yang mengkriminalisasi saya, orang yang sudah tahu saya tidak bersalah tapi dipaksakan bersalah. Saya tidak memaafkan mereka. Saya mungkin tidak bisa balas mereka di hukum, tapi Tuhan yang akan balasnya semua. Jadi untuk saat ini sampai detik ini juga dari hasil pra peradilan belum ada kontak secara personal dari pihak sana ke Dr. Richard? Belum ada. Saya juga menantikan dengan sangat apa sih tindakan dari KP dan tindakan dari terutama penyidik yang pegang kasus ini ya. Saya juga menantikan itu karena impact yang saya dapat itu luar biasa besar banget. Jadi saya pikir, masa sih pada waktu saya ditangkap, ditahan, dalam prosesnya konferensi pers berkali-kali. Pada pemulihan nama baik saya pikir kalau secara kertas biasa amat sangat tidak layak. Mungkin Jadi memang tidak sebanding dengan apa yang sudah terjadi. menurut Mas, kayak gimana Mas?
kalau dia mau disampaikan apa sih dok? Kalau ada yang disampaikan, kalau dokter mau nyampein sesuatu ke mau bilang apa? kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan ya. Saya juga males sih ngomong dengan dia. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini punya ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya juga males untuk perpanjang kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Dan mungkin untuk mengembalikan nama baik dokter itu yang diinginkan caranya kayak gimana? Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya. Bagaimana yang terbaiknya? Saya jujur ya, Mas. Saya itu bertanya-tanya, Mas, dalam hati, Mas. Sebelum saya duduk di sini di rumah tuh saya bertanya-tanya. Kira-kira apa yang paling pas untuk saya mengganti rugi? Apa yang saya alami sampai 2 tahun sampai detik sekarang? Apa kira-kira yang paling pas? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu tetap harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya baik dari KP ataupun dari penyidik untuk kasus ini. Mungkin itu ya Bang ya. Oke ya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih dengan teman-teman media yang sudah banyak bantu saya selama 2 tahun ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih saya kepada pengacara saya, Bang Reno dan Bang Idam, sama Bang Yudi. Ya, ini baru pengacara namanya, bukan pengacara pansos yang ujung-ujungnya ngabisin duit saya buat kasusnya tambah melebar. Kalau kalian tanya ya, kenapa kasus ini jadi panjang, itu salah satunya salah pengacara yang lama. Selain dari artisnya juga yang ngotot. Jadi saya ucapkan terima kasih Bang, sudah banyak bantu saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang di Indonesia ini yang dikriminalisasi, terutama kasus pencemaran nama baik yang menurut saya pasal karet. Terima kasih semuanya. Bang, lihat kiri dulu bang. Sekali lagi dong. Kiri lagi. Siap.